materi kelas 10 semester 2 dengan topik reaksi reduksi oksidasi yang dikenal dengan istilah reaksi redoks. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, banyak konsep mengalami penyempurnaan. Salah satunya adalah reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Reaksi oksidasi reduksi mengalami penyempurnaan mulai reaksi pengikatan oksigen yang berhubungan dengan oksigen, kemudian serah terima elektron, sampai perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi nanti pada materi ini ada 3 konsep yang kita pelajari. Konsep 1 adalah reaksi oksidasi reduksi yang berkaitan dengan oksigen. Yang kedua, konsep yang kedua, reaksi oksidasi reduksi sebagai reaksi serah terima elektron. Kemudian konsep yang ketiga, reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Untuk 3 konsep ini, maka nanti akan saya jadikan dua video. Video yang pertama nanti yaitu tentang konsep 1 dan konsep yang kedua. Nah, marilah kita jelaskan satu konsep ini atau konsep dari satu-satu ini. Yang pertama adalah konsep yang ke-1. Konsep yang ke-1 sini adalah reaksi oksidasi reduksi yang berhubungan dengan pengikatan oksigen. Apa itu reaksi oksidasi? Sini reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen. Contohnya perkaratan, contoh 1 lihat 1, perkaratan logam. Perkaratan logam. Misalnya besi. Misalnya besi, logam besi. Nah, ini besi plus O2 gas, maka akan menjadi Fe2O3. Kita samakan. Nah, atau perkaratan logam. Jadi besi mengalami korosi ya, berkarat. Itu termasuk reaksi pengikatan oksigen menurut konsep yang pertama. Contoh yang kedua misalnya pembakaran gas alam. Pembakaran gas alam. Ini adalah CH4. Nah, CH4 plus O2, CH4 gas plus O2 gas, maka akan menjadi CO2 gas plus H2O gas. Nah, ini contoh dari reaksi oksidasi menurut konsep yang pertama, yaitu pengikatan oksigen. Kemudian contoh yang ketiga, saya hapus ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, pengikatan belerang. Jadi reaksi oksidasi S plus KClO3 menjadi KCl plus SO2 gas. Nah, perhatikan dari contoh 1 sama 2, di sini oksigennya sebagai oksidator. Dan oksidator yang digunakan pada reaksi 1 dan 2 itu berasal dari udara. Untuk yang ketiga, reaksi yang ketiga, ini saya setarakan dulu ya. Di sini 2, ini 3, ini 3. Di sini oksigen yang beroleh dari KClO3. Ini adalah konsep yang pertama, yaitu yang berhubungan atau pengikatan oksigen
yaitu reaksi oksidasi. Nah, sekarang contohnya yang reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Kalau tadi oksidasi pengikatan oksigen, sekarang yang kedua reaksi reduksi pelepasan oksigen. Reaksi reduksi, reaksi pelepasan oksigen. Pelepasan oksigen. Contohnya di sini adalah biasanya pada pengolahan biji logam. Pengolahan biji logam. Contoh dari reaksi reduksi. Fe2O3 plus CO, jadi ini S ya, kemudian plus CO gas akan menghasilkan FeS plus CO2 gas. Kita samakan dulu, besinya 2, di sini 2, O-nya 4, 2, kemudian O-nya 4, di sini kita kasih O-nya 3, 4, 2, ini C-nya kita kasih 2, ya, S terus besinya 2, O-nya 3 tambah 2, O 2, 3 ya, 3, C-nya 3, ini O-nya 6, ini oksigennya 3 tambah 3. Nah, di sini pengolahan biji, yaitu pengolahan biji besi. Nah, di sini besi direaksikan dengan gas CO, akan menghasilkan. Kemudian lagi reaksi reduksi, ini contoh 1. Reaksi reduksi pada CuO dengan gas hidrogen, maka akan menghasilkan Cu plus uap air. Sudah salah. Nah, di sini zat yang menarik oksigen, ini CO di sini berfungsi sebagai reduktor, Nah, dan yang sebagai reduktor di sini pada reaksi 1 sama 2 itu adalah CO sama gas hidrogen. Nah, jadi CO sama gas hidrogen sebagai reduktor. Apa itu oksidator dan reduktor? Nanti saya bahas setelah reaksi serah terima elektron. Nah, ini adalah konsep yang pertama, yaitu tentang pengikatan oksigen atau pelepasan oksigen. Nah, kemudian sekarang konsep yang kedua, saya hapus ya. Konsep yang kedua yaitu tentang apa tadi? Tentang serah terima elektron. Jadi konsep yang kedua yaitu tentang serah terima elektron. Contohnya misalnya kalsium bereaksi sama oksigen. Jadi ya, kalsium Ca punya elektron 2 karena dia golongan 2A. Kemudian bereaksi dengan oksigen. Oksigen itu golongan 6A, berarti dia punya 6 elektron keluarnya. Jadi kalau saya gambarkan elektronnya, nah, di sini Ca melepaskan 2 elektronnya. Ini tambah ya. Ca melepaskan 2 elektronnya. Elektronnya diterima oleh oksigen. Jadi kalau saya tulis Ca melepaskan 2 elektronnya menjadi Ca2+, kemudian oksigennya menerima 2 elektron menjadi O2-, maka ini menjadi senyawa CaO. Contoh yang kedua sama kalsium, tetapi di sini kalsium bereaksi sama belerang S. Dimana S atau belerang sama golongan 6A, dia menerima 2 elektron. Jadi sini Ca-nya melepaskan 2 elektron.
diterima oleh S. Maka menjadi Ca melepas 2 elektron jadi Ca2+, S-nya menerima 2 elektron jadi S2-. Maka reaksinya jadi CaS, membentuk senyawanya jadi CaS. Sekarang kalau kalian lihat dari contoh 1 dan kedua, kalau kita kembalikan ke konsep 1 tadi kan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Maka kalau menurut konsep 1, contoh 1 ini termasuk reaksi oksidasi. Kenapa? Karena mengikat oksigen. Sedangkan contoh yang kedua bukan termasuk reaksi oksidasi menurut konsep yang pertama tadi. Karena di sini pada contoh 2 tidak mengikat oksigen. Nah, sehingga konsep yang ke-1 itu terlalu sempit. Karena reaksi kimia itu hanya dihubungkan sama oksigen. Maka akhirnya konsep 1 itu mengalami penyempurnaan bahwa reaksi oksidasi dan reduksi tidak selalu berhubungan sama oksigen. Jadi tidak hanya berhubungan sama oksigen. Nah, akhirnya di sini menjadi penyempurnaan, disempurnakan bahwa reaksi oksidasi di sini kan dua-duanya Ca ini sama-sama melepaskan elektron. Jadi Ca pada contoh 1 melepaskan 2 elektron, sedangkan pada contoh 2 Ca juga melepaskan 2 elektron. Jadi akhirnya konsep yang kedua mengalami perubahan dari konsep yang ke-1 tadi ya, bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Jadi di sini reaksi reduksi sama oksidasi itu terjadinya bersamaan atau simultan. Jadi tidak bisa reaksi itu berdiri sendiri, oksidasi berdiri sendiri, reduksi berdiri sendiri. Tetapi kedua reaksi ini terjadinya bersamaan, maka dinamakan redoks gitu ya. Jadi redoks itu adalah reaksi reduksi oksidasi yang terjadinya bersamaan. Nah, jadi akhirnya konsep yang kedua berbunyi reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi pelepasan elektron. Kemudian reaksi reduksi, reaksi pengikatan atau menerima ya. Reaksi pengikatan elektron. Pengikatan atau menyerap ya, boleh. Nah, akhirnya konsep kedua reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron atau menyerap elektron atau menerima elektron. Nah, itu adalah konsep yang kedua tentang reaksi redoks yang berhubungan dengan serah terima elektron. Nah, coba sekarang saya kasih contoh soal. Soalnya setarakan persamaan reaksi redoks berikut tulis reaksi oksidasi dan reduksinya. Tulis reaksi oksidasi dan reduksinya. Ini saya hapus saja ya di depan. Yang tadi apa? Ca tadi kalau saya tuliskan gini ya. Jadi Ca melepaskan 2 elektron. Nah, ini disebut reaksi oksidasi. Sedangkan S menerima 2 elektron menjadi S2-. Nah, ini disebut reaksi reduksi.
Kemudian harusnya ini dijumlah ya. Nah, dijumlah. Ntar ini saya hapus dulu aja. Nah, ini dijumlah, maka elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang diterima nanti. Sehingga reaksi itu menjadi Ca plus S menjadi Ca2 plus S2 min. Ini kalau kita gabungkan maka jadi CaS. Nah, inilah hasilnya, ini disebut reaksi redoks. Reaksi redoks. Nah, jadi reaksi redoks itu terjadinya bersamaan. Jadi satunya melepas elektron, spesies yang lain melepas elektron, spesies yang lain menerima elektron. Nah, sekarang kalau sudah, coba saya kasih soal. Saya hapus ya, kalau sudah saya hapus. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Tulis reaksi oksidasi dan reduksinya. Reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, tanya contoh 1. Seng plus Cu2 plus menjadi Seng 2 plus Cu. Kalau kalian masih belum paham mana reaksi oksidasi dan mana reaksi reduksi, jadi caranya gini. Kamu tulis, jadi di sini Seng menjadi Seng 2 plus. Kalau saya tulis Seng menjadi Seng 2 plus. Nah, terus yang bawah Cu2 plus menjadi Cu. Nah, sekarang perhatikan. Jadi di sini Seng menjadi Seng 2 plus. Di ruas kiri tidak ada muatannya. Jangan di ruas kanan ada muatannya 2 plus. Tadi konsep yang kedua tadi kan berhubungan dengan elektron. Maka untuk menyamakan berarti ruas kanan ditambah dengan 2 elektron. Jadi gini ya, yang sebelum arah panah ini ruas kiri, setelah arah panah ini berarti ruas kanan. Nah, sekarang akhirnya sama ruas kiri dengan ruas kanannya. Di sini Seng tidak ada muatannya, di ruas kanan Seng 2 plus ditambah 2E. Akhirnya sama-sama habis. Sama tidak muatan. Nah, kalau elektronnya ada di kanan, maka ini disebut reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Kemudian yang bawah Cu2 plus menjadi Cu. Di ruas kiri ada muatan 2 plus. Di ruas kanan tidak ada muatannya. Maka ini ditambah 2 elektron. Kalau saya tulis gitu kan ya. Maka di sini akhirnya ditambah 2E menjadi C. Ini reaksi elektronnya ada di kiri, maka ini disebut reaksi reduksi. Kemudian kita jumlah. Elektronnya kita coret karena jadi nanti kalau belum sama berarti nanti disamakan ya, disamakan. Ini soal ini sudah sama elektronnya dilepas, jadi elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang diterima. Nah, maka akhirnya reaksi ini jadi apa? Seng plus Cu2 plus menjadi Seng 2 plus Cu. Nah, hasil ini disebut reaksi redoks. Ini misalnya contoh 1, soal nomor 1 ini sudah saya kerjakan. Nah, bagaimana soal yang lainnya yang elektronnya tidak sama, melepas sama menerimanya. Nah, saya hapus ya. Untuk soal nomor 2, untuk soal nomor 2 misalnya
Nah, misalnya Na plus Cr3 plus menjadi Na plus Cr. Kalian tulis reaksinya dulu, Na berarti menjadi Na plus. Tulis sini Na menjadi Na plus. Kemudian di sini Cr3 plus menjadi Cr. Ini saya agak sana, menjadi Cr. Sekarang kalian perhatikan lagi, jadi di ruas kiri Na saja. Nah, di ruas kanan Na plus. Jadi di ruas kiri Na-nya tidak bermuatan. Di ruas kanan ada muatan plus. Maka kita tambah elektron di ruas yang kanan, berarti plus E. Yang bawah A, dan ini plus E, berarti elektronnya ada di kanan. Elektronnya ada di kanan berarti dia namanya melepaskan elektron. Maka ini disebut reaksi oksidasi. Oksidasi. Terus yang bawah Cr menjadi Cr3 plus menjadi Cr. Maka ini supaya sama ruas kiri dan ruas kanan, berarti ini ditambah 3E. 3E. Ini disebut reaksi reduksi karena Cr menyerap atau mengikat elektron. Nah, sekarang elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang diterima. Na-nya melepas 1, sedangkan Cr menerima 3. Maka yang atas kita kalikan 3 supaya sama. Maka ini kalau saya tulis kali 3. Maka jadi 3Na, 3Na plus 3 elektron. Nah, sekarang kalau dijumlah, maka elektron yang dilepas sama yang diterima sama. Kalau kita coret, maka reaksinya jadi 3Na plus Cr3 plus arah panah menghasilkan 3Na plus Cr. Nah, hasilnya ini disebut reaksi redoks. Nah, sekarang kalau kita setelah selesai hasilnya, kalian bisa mengecek apakah jumlah unsur-unsurnya sama, apakah jumlah muatannya sama, ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, sekarang kita cocokkan. Na-nya ada 3 di ruas kiri, di ruas kanan ada 3. Cr-nya 1 sama. Sekarang kita nyamakan muatan itu yang di atas. Berarti yang di ruas kiri ada muatan 3 plus. Di ruas kanan 3 kali plus. Jadi kalau kita gambarkan kan Na plusnya ada 3. Berarti otomatis muatannya juga sama dengan 3. Maka reaksi ini sudah betul. Kalau kalian lihat di soal kan belum sama. Na-nya sama 1, Cr-nya sama 1, tapi muatannya nggak sama. Di ruas kiri ada 3 plus, di ruas kanan hanya plus. Nah, makanya tadi perintah soalnya setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Nah, berarti hasil di sini sudah sama semuanya, baik unsur-unsurnya maupun muatannya. Nah, sekarang saya katakan tadi yang oksidator sama reduktor. Coba perhatikan. Na di sini mengalami oksidasi. Jadi Na mengalami oksidasi menyebabkan Cr mengalami reduksi. Maka Na dikatakan sebagai reduktor. Pereduksi siapa? Pereduksi Cr. Nah, jadi sini Na-nya mengalami oksidasi, dia sebagai reduktor. Reduktor atau daya pereduksi. Dia mereduksi siapa? Mereduksi Cr. Cr mengalami reduksi menyebabkan Na mengalami oksidasi. Maka Cr dikatakan sebagai oksidator. Atau dia mengoksidasi. Mengoksidasi siapa? Mengoksidasi Na. Nah, gitu ya. Jadi oksidator sama reduktor. Jadi kalau tanyakan siapa yang sebagai oksidator?
Siapa sebagai oksidator? Cl. Yang sebagai reduktor Na. Terus kalau ditanyakan hasil, berarti hasil itu ada di kanan. Hasil oksidasinya, berarti tadi kan Na mengalami oksidasi ya, berarti hasil oksidasinya adalah Na+. Hasil reduksinya adalah Cl. Ini materi konsep 1 dan konsep yang kedua. Untuk selanjutnya, konsep yang ketiga saya bahas setelah ini. Jadi kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.